Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Halo, bro and sis. Semangat pagi. Selamat pagi. Di podcast ini saya Ana. Saya Peter. Kami mau ngobrolin masalah Hal-hal unik sekitar proklamasi. sip. Oke, simak. Yuk. Wah, gimana nih, bro? Untuk kemerdekaan biasanya suka ada, kalau di kemerdekaan suka ada lomba-lomba Ada ya. lomba, ya. Ada. Ya, saya sih pernah ikut lomba menyanyi. Nyanyi? Iya. Oh, suaranya bagus, bro. Soalnya juga juara mah. Oh, Jadi saya kena dis. Coba saya pengen dengar nih. Oke, dengarin baik ya. Waktu itu saya nyanyi seperti ini. 16 Agustus tahun 45. Stop dulu. Kok 16 sih, bro? Selesai. Oh, gimana? Lanjutin, Pak. Oke. 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita. Wah, ternyata bener sih ya. Nah, Kalau iya. sekarang 16, besok kan apa 17? Ya, akhirnya saya kena diskualifikasi. Oh, iya. Langsung itu langsung keluar. Oke, jadi Oke. kita akan membahas hal unik sekitar proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Apa saja? Sis, ada 4 hal unik Boleh. sekitar proklamasi. Mari kita bahas ya. Sip, oke. Yang pertama itu adalah kira-kira sis tiang bambu lagi tiang waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu terbuat dari kira-kira menurut kamu dari apa? Dari bambu atau dari Kalau besi? menurut saya sih tiang itu kan harus yang kokoh ya, yang kuat gitu kan. Hmm. Dan setahu saya sampai sekarang tiang bendera itu yang besi, dari besi, bro. Gimana, bro? Hal uniknya adalah bahwa ketika proklamasi 17 Agustus 45 yang dipakai sebagai tiang bendera adalah dari bambu sis. Nah, kok padahal sakral, masa pakai bambu ya? Ya, Gimana karena coba? mungkin situasinya mendesak, jadi pemuda kan kreatif dari cari besi kan enggak. Yang kedua itu adalah tentang naskah proklamasi. Tahu nggak sih bahwa naskah proklamasi yang diketik oleh Syed Tumalik itu sempat dibuang oleh Syed Tumalik ke tong Ya sampah. ampun, mungkin dia lagi galau kali ya, Francis. Kasian banget deh. Tapi untungnya ada BM dia yang menyelamatkan sehingga teks proklamasi asli itu bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Kalau nggak udah dibuang ke tong sampah. Iya, ya. Pantesan kucel ya kelihatannya ya. Iya, bener. Baik, pemirsa Jam Budiman, selamat bertemu lagi dengan podcast Imi. Dan pada kesempatan ini telah hadir di hadapan saya Pak Indra. Selamat bertemu. Selamat bertemu, halo Pak Feli. Halo juga. Halo pemirsa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Tetap 3M harus kita lakukan ya di Betul. masa pandemi ini. Gini Pak Indra, ada satu hal yang ingin saya tanyakan juga, tidak hanya satu hal saja. Oh, Ini jangan banyak satu. ya. Iya. Ya. Sehat selalu ya Pak Indra ya. Sehat selalu, Oke, Pak Feli. sebelum salah berlanjut, yuk kita minum kopi dulu. Asik. Salam seruput. Seruput yuk. Yuk. Aduh, mentok anak ini. Oke. Ini Pak Indra. Yuk Pak Feli, gimana? Sebenarnya dari lomba itu, lomba apa yang paling sering Pak Indra ikutin? Waduh. Banyak nih lombanya. Banyak. Ya. Tapi Tapi sebenarnya- ntar dulu, ini udah sebesar ini, apakah masih ikut lomba-lomba juga? saya dulu terakhir ya Oke. ikut lomba saat saya masih muda. Oh, sekarang? Dan sekarang masih muda Wah, juga. muda juga. Nih pemirsa nggak mau ngakuin Nggak tua. kalah saya. Nah, yang paling sering gitu saya ikuti ada lomba balap karung, balap kelereng, dan yang paling utama lomba makan kerupuk. Itu yang lomba saya makan tunggu. Hmm. Itu. Ada makna apa? Kenapa kok itu yang sering diikuti? Itu kenapa itu? Favorit saya sejauh ini Pak Felix dan Ya. pemirsa yang berbahaya. Berbahaya ya. Nah, Kenapa Ini suka lomba canda ternyata. Saya favoritkan lomba makan kerupuk. Kenapa? Satu kenyang, oke.
Oke. Tapi yang kedua ada maknanya nih. Kita harus bersusah payah sebelum mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu kan? Betul. Ya kan? Kalau lomba makan kerupuk, tangan diikat, kerupuk digantung, siapa cepat dia menang, gitu kan? Betul. Itu adalah proses untuk menjadi juara. Iya. Gitu. Kadang mata ditutup juga ya lomba kerupuk. Kadang mata juga ditutup, mata juri juga ditutup kadang-kadang. Gitu. Kerupuknya juga diikat juga gitu. Nah, kerupuknya diikat. Nah, tapi sayang Pak Felix. Kenapa? Dari dulu saya sempat mikirin ya. Kenapa? Kita kan mengadakan lomba-lomba ini merayakan kemerdekaan nih. Betul. Tapi kalau melihat dari lomba makan kerupuk, saya nggak melihat ada kemerdekaannya nih Pak Felix. Oh, kenapa? Nah, Mungkin pertama lomba menyenangkan itu ya. memang menyenangkan. Betul. Terus? Yang pertama itu peserta tangannya diikat. Di mana nilai kemerdekaannya coba kalau masih diikat? Padahal Ya kan? merdeka gitu. Padahal merdeka. Merdeka mau diikatnya tuh. Tapi diikat. Oke, satu itu ya. Terus yang kedua, Apa? kerupuknya juga diikat. Kerupuknya dua diikat. Digantung-gantung lagi ya. Gantung lagi. Di mana merdekanya gitu ya, Ki ya? Dua merdekanya. Dua. Oke, apalagi ada lagi nggak? Saya pernah dapat tuh kerupuknya digantung macam-macam Pak Felix. Ada kerupuk putih ya biasa yang 1000-an. Iya, betul. Ini yang sebelah saya dapat juara dia. Heeh. Dia cuma dapat kerupuknya yang kecil begini dia. Oh, ya pantesan selesai. jadi lahap yang gitu ya. Dia juara Cepat Pak Felix. selesai ya. Heeh. Oh, jadi sebenarnya ini Tapi sebenarnya merdeka ya, kemerdekaan harusnya kan segala sesuatu sudah ada yang diikat-ikat lagi kan ya. Iya. Tadi lomba kerupuknya diikat, merdekanya di. Tadi kita sudah bicara tentang lomba-lomba, ada apa tadi makan kerupuk ya, makan kerupuk katanya merdeka tapi diikat dan sebagainya. Nah, tapi ada juga lomba yang identik dengan 17-an Pak Indra, yaitu apa? Lomba panjat pinang. Hampir setiap kali kita merayakan hari kemerdekaan RI sampai mungkin kemerdekaan RI yang ke-76 ini masih sekali identik dengan panjat pinang. Mungkin bisa disampaikan, dijelaskan bagaimana nih Pak Indra, silakan. oh, itu untuk menjawabnya kita terpaksa kembali ke masa lalu nih Pak Felix. Gitu, oke. Kita lihat masa lalu. Kameranya tolong di zoom agak naik. Gitu. Jadi zaman dulu Pak Felix saat kita bangsa Indonesia masih dijajah kolonial Belanda, panjat pinang itu sebenarnya sudah ada. Oh. Nah, kita 350 tahun itu dijajah memang betul dan dominan ada penderitaannya memang. Namanya juga dijajah. Namanya itu dijajah. Tapi ada sudut sedikit tampilan dari kolonial Belanda. Kemanusiaannya. Betul. Jadi pada waktu itu kolonial Belanda itu merasa iba dengan pribumi karena melihat pribumi ini sangat memprihatinkan kondisinya, makan susah dan sebagainya. Akhirnya mereka membuat satu perlombaan panjat pinang. Cuma waktu itu sudah dilumuri oleh minyak. Nah di atasnya itu hadiah Pak Felix. Sudah hadiahnya ya. Kalau Macam-macam sekarang gitu ya. sembako. Sembako. Tapi kalau dulu bukan sembako. Berapa? 7 bako. Masuk bako udah kuat mungkin ya. Jadi dulu itu memang sudah ada itu seperti jagung, beras, dan seterusnya ya. Itu ada di atas. Nah di sini kita ngikutin zaman, mulai macam-macam. Ada barang-barang elektronik di atas. Bahkan tahu saya pun ada yang bentuknya aneh juga nih pinangnya. Apa tuh? Ini nggak ke atas pinangnya, ada juga yang Benar yang melengkung, menghilang gitu. Menghilang. Oh iya. Nah, mungkin tidak bahwa kegiatan panjat pinang itu diantara juga sebagai hiburan pada waktu itu yang mungkin juga para noni-noni gitu. Wah senang sekali melihat kaum pribumi yang sedang naik-naik pinang yang sudah dilumurin tadi. Mungkin nggak seperti itu muncul juga. Nah, dulu memang si kolonial Belanda itu membuat panjat pinang. Tujuannya bukan untuk merayakan 17 Agustus karena waktu itu kita belum merdeka. Merdeka, kita masih dijajah. Itu awal panjat pinang ternyata sudah ada sebelum kemerdekaan kita. Gitu, Jadi ya. 17 Agustus tidak melahirkan panjat pinang ini. Tapi sebelumnya memang sudah ada, sudah dilahirkan duluan. Cuma saya nggak tahu siapa nama bapak ibunya. Tahu lahir aja ya. Tahu ada. Bapaknya mana nggak tahu, mana nggak tahu. Nah, oke, dari sekian lomba kan pokoknya tadi sudah sampai 17 ada lomba. Sebenarnya makna apa yang dapat kita petik, dapat kita ambil gitu ya dari segala bentuk perlombaan dalam rangka peringatan hari kemerdekaan. Iya. Nah, lomba yang tahun ini spesial sekali. Tahun ini
kita memang sedang dijajah nih Pak Gali. Dijajah Tapi juga ya. bukan oleh negara, Hmm. tapi oleh penyakit yang namanya COVID-19. Betul. Nah, Ya. kita cara melawannya bagaimana? Jangan duduk, jangan berbaring. Kita harus gerak, tetap sehat, Iya, betul. supaya kita semakin tangguh dan Indonesia pun makin tumbuh. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya di masa kemerdekaan kita juga masih mengalami jajahan. Masih. Jajahan yang terlihat dan tidak terlihat. Bahwa pada saat ini kita masih berperang melawan COVID-19 ini ya. Dan semoga pemirsa, semoga ini COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Enda tadi, dibalik dari semua tadi tentang memperingati Hari Kemerdekaan punya makna bahwa ayo kita jangan mudah putus asa gitu ya. Kita harus selalu ya kita terus berjuang di waktu mengalami kesulitan, hambatan, jangan mudah putus asa, tetapi itu merupakan cambuk untuk maju ke depannya. Jadi begini pemirsa, bahwa ayo sama-sama bareng-bareng kita isi kemerdekaan yang sudah kita raih. Kita tinggal melanjutkan dulu nenek moyang kita atau mungkin saudara kita leluhur kita sudah mengawali dengan perjuangan angkat senjata yang sudah ada sekarang. Mari kita sama-sama kita isi dengan hal-hal yang positif. Dan akhirnya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Gali. Salam sehat selalu. Akhirnya kita akhiri kegiatan podcast kita. Salam podcast. Ini. Bye bye. 1, 2, 3, action. Selamat siang, selamat berjumpa para pemirsa podcast Budi Mulia Bogor. Sehat selalu, kita dalam suasana luar biasa istimewa. Kita bisa bernuansa merah putih ya. Kita abu-abu sama, tapi tidak janjian ya. Kenapa yang lain pakai merah putih, kita abu-abu? Ya, kita boleh tidak merah putih, tapi hati kita sudah merah putih mendarah daging seperti itu. Karena ada lagunya apa? Indonesia merah darah. Nah, kita mah benar-benar putih tulang. Jadi begitu ya, itu mencerminkan untuk menerangkan. Oke, hari ini istimewa. Saya ditemani dengan seorang pendidik juga musisi di Budi Mulia, sudah tidak asing lagi. Ditanya dari mulai pintu tol Baranang Siang sampai Panaragan pasti tahu, dari mulai tukang becak sampai kepala sekolah pasti tahu. Mas Sakti, halo, apa kabar Mas Sakti? Baik, sehat selalu ya. Senior. Ya, tapi senior wajah dengan saya dong. Oke Mas Sakti, selamat Hari Merdeka ya. Negara kita sudah mulai berusia senja, tapi kita dihadirkan semangat selalu muda. 76 ya? 76 ya? Iya, luar biasa ya. Gitarnya boleh diambil ya? Kita buka gitar. Silakan. Bawa kita bermain musik dulu supaya identitas kita itu dengan suasana kemerdekaan. Kemarin Mas, sebasnya mana? Ternyata dia muridnya tunggu juga. Kita nyanyi apa? Saya siapa? Lagu kemerdekaan. Ada karangan Hak Matahari. Iya. Dari nasional. Biasanya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka besar dan bangsa, bangsa Indonesia. Merdeka, sekarang merdeka, tetap merdeka, selama hari masih kandung badan. Tetap mempertahankan Indonesia. Senjata, terus saling tembak-tembakan. Coba Mas Sakti bagaimana mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan Versi Mas Sakti. Versi saya adalah tetap
berjuang melawan penjajahan. penjajahan. Nah, penjajahan Bentuknya? penjajahan sekarang, penjajahan kita dijajah virus. Virus COVID-19 Yang nah, makin sini makin makin mengganas. kesini makin mengganas sekarang. Ya. Jadi intinya ya Apa? Nah itu kita lawan dengan katanya cuci tangan, kita pakai masker. itu bentuk perjuangan juga. Bentuk perjuangan karena Terus pakai masker juga bentuk perjuangan. kalau dulu melawan penjajah kelihatan penjajah ya, ada tembak langsung kelihatan. Sekarang virusnya Kalau kelihatan, virus corona kalau kelihatan, oh dahsyat babak belur tuh. Nggak tembak pakai apa? Oke, Mas Sakti, obrolan podcast kita singkat tapi menawan. Kita harus akhiri karena waktu terbatas. Karena kita seniman ya sejenis itu, kita akhiri dengan sebuah karya seni juga dengan pantun ya. Pantun tapi challenge ya, spontan dijawab. Ya, Sakti dengan apa? Pas gitu ya. Oke, challenge ya. Kak Cibadiu membeli sepatu kulit. tetapi malah mendapatkan sebuah bola. Mas Sakti, walaupun kondisi kita, negara kita sedang sulit, Tetapi semangat kemerdekaan harus tetap menyala. merdeka, merdeka, merdeka. Salam kenal, kami tim podcast dari kelompok 4. Ada saya, Ria, dari SMA. Ada Toto dari SDPR. Salam, saya Ika dari unit SMP. Bapak Ibu ini, bagaimana sih kemerdekaan di masa sekarang? Kemerdekaan itu adalah keadaan yang bebas, tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi makna kemerdekaan pada masa sekarang ini, khususnya bagi para pelajar, harus bisa terbebas dari pengaruh. Contoh sederhana, misalnya karena masing-masing itu punya keinginan, punya cita-cita dalam belajar ya, dia harus betul-betul mandiri. Jangan sampai segala sesuatu dia ketika belajar itu tergantung pada orang kan. Jadi harus betul-betul saya mandiri, menunjukkan jati diri saya sesungguhnya. Disitulah kita bisa memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagaimana sih seharusnya orang muda atau pelajar itu memaknai kemerdekaan? Saya, para pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif kesehariannya dengan sikap teladan yang baik dan mencetak prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai generasi muda, para pelajar harus bersatu tekad nih, Pak Toto Mulia, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI sehingga tercipta kedamaian. Dilakukan pelajar, upacara ngapain? Hikmat diikuti, betul kan ya? Nah, kalau ada kata tertib diapain? Ya ikuti. Iya betul dilakukan. Kalau PJJ daring ngapain? Harus betul-betul diakui. Iya, nah itu hal-hal yang bisa dilakukan remaja khususnya saat pandemi seperti ini. Ini terserah nih mau Pak Toto atau Bika yang menjawab ya. Sweet dong. Oke, ini bagaimana menurut Bapak Ibu ya semangat pemuda di masa sekarang? Nah, kalau untuk anak SD, saya yakin pasti ketika emang dalam aktivitas dalam tatap muka itu memang ibu bisa lihat ya, anak menghias bendera di sekolah itu kan. Partisipasi anak itu dalam menyambut kemerdekaan kayak Semangat ya Pak. Nah, Iya, nah ini yang harus betul-betul dipupuk nih ya, supaya nilai yang sederhana dalam memaknai kemerdekaan itu tampak dari yang kecil, mempersiapkan diri. Nah itu Mas. Sederhana Pak kalau di rumah. Nih, itu dia nih. Anak-anak udah pasang bendera belum ya di rumahnya? Nah, kalau misalkan seperti kami nih di SMP, Kuria, Pak Toto, kan banyak ada lomba-lomba juga nih. Iya. Nah, anak-anak tuh bersemangat berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Nah, kita lihatlah hasilnya seperti
SMA. SMA nih ya, jadi kalian juga harus semangat ya, ke anak usianya paling besar nih Pak Wah, ya. iya. Jadi semangat juga mereka Pak. Betul. Kalau di rumah tetap aktif, Tetap kreatif, berkarya. gitu ya. Sip, Pak. Itu yang hebat. Oke. Saya juga belum kok ngasih yang Berlomba menyemangati peserta didik, gitu ya. Pendidikan di Indonesia. Menurut Bapak Ibu, apakah negara kita itu udah benar-benar merdeka belum sih Pak? Betul, kita Indonesia sudah merdeka, tetapi sebagai rakyat masih terbelenggu dalam penjajahan mental. Ada yang bersikap malas, masa bodoh, sehingga akhirnya melahirkan kemiskinan dan kebodohan. Nah, ini juga yang masih harus terus diperjuangkan dan dimerdekakan. Memang secara fisik 17 Agustus 1945 negara kita jelas merdeka, bebas dari penjajah. Nah, sekarang bagaimana kita harus mengemas kemerdekaan itu ya? Memang harus bisa menunjukkan semangat bahwa aku mampu untuk berdiri sendiri. Sekali merdeka, Merdeka. tetap berdaya. Halo, berjumpa kembali kita untuk ya salam sehat kita semua ya dan salam kemerdekaan. Oke, Mbak Sri, kita ini ternyata sudah menginjak beberapa episode dan kita belum kasih tahu ini adalah program apa? Program HST. Apa? Dengarkan ya bersama kami HST. Hari Sri dan Pak Tri. Oke. Nah, halo Mbak Sri, bagaimana kabarnya? Sri. Baik. Baik. Suasananya ini merah putih wah luar Kan biasa. sudah mau menjelang kemerdekaan. Oh iya, yang keberapa sih ini? Ke 70. 76. Ya, berarti seperti 76. Mundur berarti ya? Masa 7 terus. Aduh, just kidding, hanya bercanda. Oke. Nah, Mbak Sri tahu nggak? Hari ini kita ini akan kedatangan tamu spesial. Tahu nggak siapa? Bakal. Oh, yang jelas bukan suami Mbak Sri. Apa dong? Bukan istri saya juga. Tapi ada tamu spesial yaitu ahli atau tokoh politik. Wah, siapakah dia? Oh, siapa dia? Tadi itu saya sudah telepon Mbak Sri. Katanya sudah sampai depan. Gitu. Ya, mana ya? Oh, beliau sudah datang. Sambut. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Oh, silakan Pak. Terima kasih. Silakan dulu Pak. Terima kasih. Ya. Ini adalah tamu yang saya maksud pemirsa. Ya, beliau ini adalah tokoh politik kita. Namanya Pak Tri. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau kupas tentang apa yang makna kemerdekaan hari ini. Ya, khususnya menginjak ke 76 Indonesia ini. Gitu. Sebelumnya tadi saya pesan Bapak. Iya. Silakan. Iya betul. Iya. Aduh, punten ya Mas ya. Tapi nggak haus. Kabarnya bagaimana nih Pak? Sehat. Oke. Yang jelas aman dan COVID. Yes, itu yang penting. Karena sudah vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali. Saya 2 kali juga. Vaksin berapa kali? 2 kali. 2 kali sama berarti sudah mantap. Sebelumnya ini teh, ya. Sebelum diminum kita harus nyanyi dulu. Oke. Berdiri dong. Ini teh buatan Mbak Sri. Ini teh buatan Mbak Sri. Semuanya manis, semuanya manis. Aha. Ini teh buatan Mbak Sri. Ini teh buatan Mbak Sri. Makasih Mbak Sri. Oke, makasih. Bisa ada yang mau teh buatan Mbak Sri? Boleh datang langsung ke tempat kami, ya. 24 jam. Ya 24 jam kami tidur. Silakan diminum Bapak. Oke, saya belum haus nih. Silakan dulu. Saya itu nggak haus. Oke. Di masa pandemi ini Pak, kita itu harus sehat, minum banyak, makan bergizi. Benar. Ya, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan kalau nggak sehat? Ya, benar sih. Nah, Pak, tema kita saat ini adalah kemerdekaan. Oke. Pastinya kemerdekaan
Ada pertanyaan berkritik dari siapa? Apakah kita ini benar-benar telah merdeka? Ya, ke 76 tahun ini. Apakah kita benar-benar telah merdeka? Oke, makasih. Saya patut tapi nggak patut ya. Aman. Kita sudah proses, ya, pemirsa, kita sudah proses ketat dalam acara ini. Semua dilaksanakan. Apa benar ya kita ini telah merdeka? Betul. Secara logis memang ya. Kita sudah merdeka 76 tahun. Itu secara politik. Tapi apakah secara ekonomi dan kesehatan kita sudah merdeka? Memang kita pernah merdeka. Ya. Karena kita juga pernah swasembada pangan dan sebagainya. Tapi untuk saat ini dalam bidang kesehatan kita belum merdeka. Betul. Justru saya bisa mengatakan sekarang ini kita dalam situasi perang. Perang. Ya. Perang. Oh, perang yang bagaimana, Pak? Nah, musuh kita dalam perang ini lebih canggih, lebih kuat, lebih cerdik. Karena musuh kita nggak kelihatan, sudah menewaskan sampai sekarang ya. Tapi hari ini mungkin ya, dunia ini korbannya sudah mencapai 4,4 juta. Dunia ya. Indonesia kurang lebih sampai hari ini 105.000. Cukup besar ya. Besar. Karena musuh kita cerdik, pandai, tidak kelihatan. Yaitu COVID-19 itu. Nah, pemirsa, hati-hati, tetap jaga progres. Ini yang namanya COVID-19 ini kita harus lawan. Benar ya, Pak ya? Ya. Nah, baik, Pak. Oke, kita harus perang. Tapi Pak sih mau nanya apa ya? Mau nanya saya Pak, saya bingung. Tadi kan Pak Menteri menyebut perang. Ya. Maksudnya itu caranya gimana sebagai pasangan perang? Solusinya mana ya? Kalau ini yang susah. Susah Pak. Iya, karena harus melibatkan semua anggota masyarakat dalam masyarakat. Susah nanti. Tapi kita harus yakin, optimis, kita harus menang. Siap. Maka yang dilakukan hanya ada dua cara ya. Ada dua cara untuk memenangkan perang ini. Yang pertama, semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Itu pemirsa, protokol kesehatan. Kalau yang pemerintah minimal 3T. Kalau yang kita semua masyarakat 5M. Atau mungkin 6M ya? 6. Saya tambah 1 5M. Boleh apa Pak? Yang satu kan sudah tahu semua ya. Pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, mencuci kaki. Mencuci kaki. Sudah lupa. Oh iya, siapa yang mencuci kaki? Siapa? Kalau sudah sampai rumah ya, supaya kita tetap sehat, menjaga sehat. Tidak ada mencuci kaki, mencuci semuanya. Yang mandi lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah vaksinasi. Wow. Tadi dua kali sudah vaksinasi. Saya kira kalau ini ya, kalau 75% ya, kita semua sudah vaksin 2 kali ya, kita bisa hidup agak normal. Dengan 2 cara ini kita akan menang perang. Kita akan jadi pahlawan Indonesia. Amin. Dan kita tetap merdeka. Merdeka. Wah. Gimana Mas Ri? Jelas. Oke. Jadi pemirsa, kemerdekaan harus kita capai. Kemerdekaan saat ini adalah kemerdekaan tentang kesehatan. Ya, di usia 76 kita harus merdeka. Indonesia harus merdeka dari namanya COVID-19. Kalaupun tidak, kita tetap harus mengupayakan supaya tetap bisa menjaga kesehatan kemerdekaan dengan prokes dan vaksinasi secara baik dan kita melaksanakan program ini. Oke? Untuk itu sekian saya kira. Terima kasih kehadiran Pak Menteri. Mbak Sri, terima kasih. Ini adalah program kita dan kita akan ketemu lagi di program selanjutnya dan pastinya
merdeka. Sampai jumpa kembali di acara